Haleluya, shalom kepada semua saudaraku. Saya masih membahas kepada semua Anda tentang makna kehidupan, bagaimana hidup kita harusnya berkorban kepada Allah. Masih dari Roma pasal 12, saya melihat di sana sebuah makna yang kedua, bagaimana hidup kita adalah sebagai persembahan yang hidup, sebuah persembahan yang kudus, dan persembahan tentunya yang berkenan di mata Tuhan. Tuhan rindu supaya gerejanya menjadi gereja yang benar-benar melihat bahwa hidup itu bukan mati. Tuhan tidak meminta kita untuk mati, saudaraku, tapi Tuhan mengharapkan, menginginkan kita hidup untuk Tuhan. Sekali lagi, kita hidup ini untuk Tuhan. Sepertinya kalau kita bisa mendengar bagian-bagian firman Allah, bagaimana mengajari kita, karena Dia sudah memberikan teladan. Sekali lagi, bahwa Yesus sudah memberikan teladan yang terbaik kepada gerejanya, bagaimana berkorban, bagaimana memberi, bagaimana mengasihi. Dia sudah loh saudara, Dia sudah memberikan teladan yang terbaik kepada kita. Sebab itu, bagaimana hidup kita harusnya menjadi tempat yang kudus, hidup yang dipisahkan dari dosa, dan bagaimana hidup yang dipersembahkan bagi tujuan kemuliaan Tuhan. Itu penting buat kita. Poin-poin ini akan memberikan satu kekuatan buat kita, satu pengertian kepada kita bahwa hidup kita harusnya sebuah kehidup yang memberi, saudaraku. Ketika ada pengorbanan, mari jangan mengeluh, jangan suka menggerutu. Hidup itu sebuah pengorbanan, dan pengorbanan itu memang memerlukan satu hal yang mungkin sepertinya kita mau serahkan, kita pisahkan, dan terkikis dan tidak enak, saudaraku. Tapi kalau kita tahu makna sebuah pengorbanan, kita akan sukacita, kita akan begitu antusias mengerjakannya. Karena apa? Karena Roh Kudus itu memberikan spirit buat kita. Karena Roh Kudus itu memberikan kekuatan kepada kita. Hidup ini bukan tempat mengeluh, hidup ini bukan tempat kita menggerutu, hidup ini bukan tempat area di mana kita bersekongkol untuk mengerjakan hal-hal yang gak baik. Bukan demikian. Tapi hidup harus memberi. Lihat mata Tuhan, Dia tertuju kepada hidup kita. Sekalipun orang gak bisa melihat kita, Tuhan itu bisa melihat jauh sampai kedalaman hati setiap kita. Bagaimana hidup Anda harus berkenan. Bukan hanya aktif kita beribadah, bukan hanya aktif kita pergi ke gereja, tapi hidup kita harusnya menyenangkan akan hati Tuhan. Dengan semua aspek kehidupan kita, dengan hal-hal yang kita perbuat, hidup Anda harus menyenangkan akan hati Tuhan. Bagian-bagian ini pun saya berdoa supaya kita semuanya bagaimana menjadi tempat yang kudus, menjadi tempat yang hidup, menjadi tempat yang berkenan di mata Tuhan. Kita mengikis segala sesuatu yang berbau dosa. Siapapun kita bisa mendengar bagian ini ketika Roma pasal 12 ayat pertama disampaikan, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, bagaimana aku menasihatkan kamu supaya kita mempersembahkan hidup kita sebagai tempat persembahan yang kudus, sebagai tempat persembahan yang hidup, sebagai tempat persembahan yang berkenan, yang mulia, dan itulah ada sesungguhnya ibadah kita yang sejati. Tuhan menolong kita setiap waktu supaya ada perubahan paradigma, supaya ada perubahan kehidupan, pola kehidupan yang berubah setiap waktu, ya. Dan kita percaya bahwa kalau kita mau berubah, berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan akan menuntun langkah demi langkah sampai kepada titik kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapakku dalam sorga buat hari ini. Setiap kali kami bisa mendengarkan firman-Mu, firman-Mu akan mendrive kehidupan kami, firman-Mu akan mendorong hidup kami supaya kami bangkit, bukan menjadi gereja yang mati, tapi menjadi gereja yang hidup, yang berkenan, yang menyenangkan akan hati Tuhan, menjadi tempat persembahan yang menyukakan akan hati-Mu setiap waktu, ya Bapa. Inilah bejana hati kami. Kami letakkan seluruh hidup kami dalam tangan kuasa Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan yang besar mengangkat kami, membawa kami kepada kemuliaan itu sampai benar-benar hidup kami yang hanya sejenak, yang hanya sementara ini kami pakai bukan untuk perkara-perkara yang duniawi, tapi untuk menyenangkan akan hati Tuhan. Biar kami didapati menjadi tempat persembahan yang hidup, yang kudus, bahkan yang berkenan di mata Tuhan. Segala puji bagi Engkau. Kami meletakkan seluruh hidup kami, jadilah kehendak-Mu yang selalu terbaik bagi kami semua. Di dalam berkat nama-Mu Yesus Tuhan, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.